Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya untuk bab yang keempat mengenai menjaga ketersediaan air bersih melalui teks prosedur. Namun fokus utamanya adalah bagaimana pemahaman mengenai teks prosedural. Kita masuk ke latihan soal akhir bab. Langsung saja ya, kita nomor 1, bahas yang nomor 1. Tahap ini dilakukan dengan membiarkan air dalam beberapa waktu. Kotoran yang menggumpal akan mengendap sehingga air akan lebih jernih. Di sini ada kata kuncinya menggumpal akan mengendap ya. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan. Tentunya adalah karena di sini ada kata mengendap, maka kita bisa memilih jawabannya berupa pengendapan atau sedimentasi. Jadi kita bisa menjawab untuk yang nomor 1 dengan B. 2. Bacalah kutipan teks prosedur berikut untuk mengerjakan nomor 2 dan 3. Teksnya adalah letakkan kain kasa atau spons yang telah dicuci bersih di bagian paling bawah dari botol. Kutipan tersebut merupakan bagian dari, ini ada kata kuncinya letakkan. Berarti itu merupakan langkah-langkah kerja. Jadi kita bisa menjawab nomor 2 dengan C. 3. Kata yang bermakna perintah adalah tentu letakkan, menyuruh, meletakkan, atau menyuruh menaruh sesuatu. Itu letakkan. Jadi kita bisa jawab nomor 3 dengan A. Berikutnya, cermati teks berikut untuk mengerjakan nomor 4 dan 6. 1. Ambillah 2 buah pipa PVC sepanjang 35 cm dan berdiameter 0,75 inci. 2. Pipa tersebut kemudian dilubangi berderet dengan jarak 20 cm. 3. Pada bagian pipa yang telah dilubangi, balut dengan ijuk dan ikat. 4. Buatlah ulir pada salah satu ujung pipa itu. Pertanyaannya yang keempat, kalimat yang mengandung pemerincian adalah kalimat. Pemerincian itu biasanya dipisahkan oleh tanda koma, titik 2, atau bahkan penanda dan. Itu biasanya mengandung unsur pemerincian. Di sini yang mengandung tanda-tanda tersebut adalah, kita lihat ya. Ambillah 2 buah pipa PVC sepanjang 30 cm dan berdiameter 0,75 inci. Ini berarti pemerincian. Ada 2 rincian, yaitu rincian pertama adalah panjangnya 35 cm, diameternya 0,75 inci. Berikutnya, yang ketiga, ini juga mengandung pemerincian, yaitu pipa yang telah dilubangi, kemudian balut dengan ijuk, kemudian baru diikat. Jadi memerinci langkah-langkah atau tahapan. Jadi kita bisa memilih jawaban yang merupakan pemerincian adalah 1 dan 3, yaitu B. 5. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah konjungsi temporal itu berhubungan dengan waktu ya. Penandanya biasanya menggunakan kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, setelah. Itu merupakan tanda-tanda konjungsi temporal. Yang menggunakan konjungsi temporal jelas nomor 2, karena di sini ada kata kemudian. Kemudian itu merupakan salah satu konjungsi temporal. Jadi jawabannya adalah yang B. Ke-6 sekarang. Kutipan teks prosedur tersebut menjelaskan cara. Di sini fokusnya di pipa, kemudian dilubangi, kemudian dibalut ijuk dan ikat, berarti berupa pipa penyaring.
yaitu yang A. 7 sekarang. Petikan kalimat berikut yang bukan merupakan contoh ciri bahasa dari teks prosedur adalah yang bukan merupakan ciri bahasa dari teks prosedur. Nah, kuncinya ambil perintah, tambahkan perintah, letakkan perintah. Sedangkan yang D itu mengapa berupa pertanyaan. Nah, ini bukan merupakan ciri bahasa dari teks prosedur. Jadi jawaban nomor 7 adalah D. Berikutnya, nomor 8. Tentunya kita harus mencermati gambar yang di atasnya ya, adalah alat pemanen air hujan. Pada intinya, alat pemanen air hujan itu adalah bagaimana kita mengumpulkan air hujan, kemudian dibawa ke tandon atau ke tempat penadah airnya. Tentunya nanti pada saat penggunaannya kita perlu menyaringnya terlebih dahulu, karena umumnya nanti air hujan itu kan berasal dari penguapan berbagai macam air, baik air tawar maupun air laut. Kecenderungannya biasanya lebih asin. Nah, kalau manakala mau dikonsumsi untuk masak itu biasanya kita harus filter dulu, harus kita saring dulu. Nah, sebagai penandanya di sini ada filternya. Seperti itu. Kita baca ya pertanyaannya. Pernyataan di berikut yang sesuai dengan gambar di atas adalah nomor 8 ya. Air hujan dari talang hanya masuk ke dalam tandon penampung. Ini belum tentu dari air talang ya ini. B. Tandon penampung lebih besar daripada tandon 10 in pertama. Tandon penampung lebih besar. Itu benar. Karena di dalam gambar tandon paling besar itu ya tandon penampung dibandingkan tandon 10 inch pertama. Jadi B ini benar. Coba kita evaluasi yang C. Pada pipa tandon 10 in pertama terdapat saluran pipa langsung ke tandon tampung siap pakai. Tidak ya. Tandon 10 inch pertama itu terhubungnya ke tandon penampung. Kemudian berikut yang D. Tandon tampung siap pakai tidak diberi tutup. Tandon tampung siap pakai tidak diberi tutup. Ini salah, mestinya dikasih tutup. Jadi pernyataan D salah, C salah, A juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. 9. Fungsi tandon tampung siap pakai adalah tandon tampung siap pakai ini maksudnya adalah tempat menyimpan air dari tandon utama yang sudah difilter, yang sekiranya sudah siap pakai atau siap konsumsi, bahkan digunakan untuk masak. Jadi pilihan yang tepat adalah sebagai tempat pengendapan bukan, sebagai bak penjernih bukan, sebagai sarana pembuangan air dari tandon penampung bukan dibuang ya. Ini kata-katanya nggak tepat. Yang D sebagai tempat air yang sudah bersih dan siap digunakan. Jawaban yang tepat 9D. 10. Fungsi filter sudah berulang kali kita pelajari dalam video sebelumnya ya, baik maupun dari kegiatan menyimak ataupun dari mendengar. Fungsi filter tentunya adalah menyaring air dari tandon penampung. Ini bukan pelampung ya, ini mestinya tandon penampung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau pengendapannya itu di sini filternya. Ini untuk mengendapkan kotoran-kotoran dari atau zat-zat yang terkandung di dalam air air hujan. Kan mestinya terkandung berbagai macam zat. Nah, kemudian diendapkan atau disaring di bagian filter kalau untuk masalah
pengendapan airnya. Nah, jadi kita bisa menjawab untuk nomor 10 adalah yang B. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya mengenai latihan soal akhir bab mengenai teks prosedural. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.